Buat teman-teman yang sekarang lagi trading terutama di instrumen gold ya atau XAUUSD, kalian tahu ya kondisi sekarang tuh lagi ekstrim bisa dibilang ya karena dia sempat ATH di 5.600 kemudian sekarang terkoreksi cukup dalam banget ya, bisa dibilang cukup dalam. Terakhir harganya sekarang ada di 4.600 ketika video ini dibuat, yaitu di tanggal 2 Februari ya teman-teman ya. Dan ada beberapa kriteria yang wajib kalian perhatikan dan gue akan sharing di video ini gimana caranya kalian bisa trading dengan nyaman dan aman di kondisi XAUUSD yang sekarang ya. So kalau misalnya kalian pengen tahu apa itu, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin, kalau misalnya kalian trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut aja, kemudian kalian bisa deposit menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit. Terus kemudian kalian bisa download aplikasinya di App Store maupun di Play Store ya. Jadi wajib kalian download karena fiturnya bagus banget buat trader retail kayak kita. Oke? Nah, langsung saja teman-teman ya, gue akan loncat aja ke dalam chart langsung ya biar kita bisa langsung belajar sama-sama. Nah, kalian lihat ya teman-teman ya, di sini gue ceritain tadi ATH-nya kemarin tuh gold di angka 5.600-an lah ya kurang lebih. Kemudian dia terkoreksi sampai sekarang angkanya ada di 4.600. Jadi sudah turun $1.000 ya per troy ounce-nya. Luar biasa ya. Kenapa itu terjadi? Gue kalau misalnya kalian ikutin Instagram gue juga sudah kasih kalian warning ya teman-teman ya, di sebelah sini, penurunan sebelah sini ya. Kenapa ini gue bisa bilang kemarin ini tuh bukannya koreksi biasa ya, yang mana dengan kayak informasi candle di sini aja ya, itu gue bisa tahu bahwa kemungkinan dia harganya akan terdorong sampai 4.600 ini akan terjadi ya. Itu simple aja teman-teman ya. Dari volumenya ya teman-teman ya, dari volume, kalau misalnya simple itu dari volume, itu buangannya bisa dibilang di sini tuh bukannya buangan retail ya teman-teman ya, itu adalah buangan institusi ya, yang mana volumenya itu luar biasa besar sekali. Dan kalau misalnya kalian belajar tentang bid offer dan segala macamnya ya, buangan ini bukannya absorption ya teman-teman ya, bukannya penyerapan gitu ya, tapi ini buangan yang aktif gitu loh. Makanya gue bisa bilang ini bukannya koreksi yang biasa, dan efeknya ternyata memang dia bisa sampai ke harga 4.500 sampai sekarang. Nah, pertanyaan besarnya kan apakah harga ini akan terus turun ya? So far ya teman-teman, di dalam chart itu sendiri tidak menunjukkan adanya pola reversal ke arah bullish ya teman-teman, belum ada gitu. Jadi gue masih berekspek tren ini akan masih berlanjut ya. Mungkin targetnya di angka 4.000 ya, karena itu adalah angka psikologis tentunya ya. Dan terkait dengan kontroversi yang ada di luar sana, kenapa harga emas itu bisa turun sekarang ya, yaitu dengan kalau konspirasinya ya teman-teman ya, atau kontroversinya itu adalah banyak negara yang sudah nggak bego ibaratnya ya, nggak mau dibego-begoin sama Trump, oke? Karena kita tahu ya kenaikan harga ini kan itu yang ngebikin itu adalah rumor-rumor tentang ketidakstabilan geopolitik yang ditimbulkan oleh US ya, yaitu adalah tentang Greenland, tentang Iran dan segala macamnya. Pokoknya ada aja gitu ya berita-berita yang ibaratnya cari gara-gara supaya menggoncang keamanan geopolitik, sehingga orang-orang berpikir safe haven-nya itu akan ada di emas gitu. Sesaat ya, pertama itu sempat retail dan juga reserve yang lain ya, negara-negara lain tuh sempat memborong emas itu karena ketakutan itu ya, karena pengen ada cadangan gitu. Cuman kelihatannya sekarang itu mereka sudah tahu ya, dan mereka sepakat untuk tidak membeli emas lagi ya. Dan terutama ada beberapa negara yang malahan pengen ngambil reserve-nya dari US gitu ya, dan sehingga mungkin yang dalam kejatuhan ini ya, ini sisanya tinggal retail teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini candle-candle retail semua sebetulnya ya. Jadi seperti itu. Nah, yang mau gue sharing hari ini adalah gimana caranya kita bisa trading dengan aman ya. Yang pertama teman-teman ya, yaitu adalah lot size ya. Jadi money management itu di saat seperti ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatiin di M1 aja ya, gue nggak usah jauh-jauh deh ya teman-teman. Ini di time frame yang terkecil aja ya. Itu satu candlenya time frame kecil rata-rata aja udah 100 pips. Kalian mikir gak sih? Gila. Kalian lihat ya, satu candle M1 itu 100 pips teman-teman. Bahkan yang ini 200 nih. Ya ini hampir 197 pips, yaitu 200 pips. Yang mana ini ekstrim ya teman-teman, ekstrim sekali ya, pergerakannya sangat-sangat ekstrim. Dan pergerakan seperti ini wajib disertai dengan money management yang juga sangat ketat ya. Jadi gue minta teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading dengan aman dan nyaman ya, lot size-nya kecilin ya. Yang biasanya kalian mungkin 0,1 lot, mungkin kalian bisa start dari 0,02 ya, karena
lonjakan dari range pipsnya ini per candlenya ya itu sangat luar biasa. Biasanya standarnya di M1 itu gold itu di 30 sampai 40 pips. Sekarang dia bisa sampai ke 100 pips ya, 100 sampai 200 pips teman-teman ya. Nah, jadi lonjakannya itu 300 sampai 400% ya. Sehingga kalian bisa ngekat porsinya itu jadi dibagi 4 gitu ya. Biasanya kalian posisi 0,1, kalian bisa start di 0,02 ya atau 0,03 gitu ya. Itu saran pertama dari gua dan gua sendiri pun melakukan seperti itu ya. Kalau misalnya kalian pengen tetap di di lot yang sama gitu, ya berarti kalian harus siapkan modal lebih gitu ya. Kalau misalnya kalian biasanya modal equity-nya di 0,1 itu 1000, mungkin kalian harus sediakan 4000 gitu ya di equity kalian. Kalau misalnya kalian nggak pengen nurunin lot kayak gitu. Kenapa? Karena sekali lagi ekstrim range-nya ya, pipsnya ekstrim. Jadi itu saran gua ya buat teman-teman semua yang lagi trading di XAUUSD ini ya. Pertama adalah manajemen lotnya dan juga equity kalian itu kalian harus sesuaikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalian kalau mau trading ya, saran gua sekarang tuh intraday aja, teman-teman ya. Kalian tuh jangan trading swing ya. Kenapa? Karena range-nya kegedean ya. Walaupun kalian pakai lot paling kecil, lot terkecil itu range-nya masih kegedean ya menurut gua ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa trading di intraday aja gitu ya. Dengan cara gimana? Kalian bisa tradingnya itu di M5 atau M1 gitu ya, terserah karena sekarang kondisi sama aja. Terus kalian bisa pakai time frame-nya itu untuk roadmap-nya tuh di 5 tetap patokannya di M15. Kalau misalnya kalian tradingnya di M1 atau di M5 gitu, kalian bisa pakai M15 atau M30 lah untuk jadi roadmap ya. Nah, tips yang kedua itu berhubungan dengan roadmap-nya ini adalah kalian harus jangan ngelawan tren ya, jangan trading counter trend. Di kondisi ini jangan counter trend. Jadi kalau misalnya kalian lihat di M15 trennya lagi begini nih, lagi turun kayak gini, jangan sekali-sekali kalian nyolong-nyolong buy-nya gitu ya. Jangan kalian beranggapan, bang ini bisa di-buy dulu nih, udah sampai sini bisa di-buy dulu. Jangan ya, bahaya banget, oke? Jadi saran gua, kalian sabar nih kayak begini nih, udah sampai di atas, terus kalian cukup menggunakan trend line atau moving average gitu ya untuk analisa trennya. Terus untuk momentumnya kalian pakai stokastik kayak gua gini aja 533 nih ya. Nah, caranya kalian ketika sudah tahu ini tren bearish kan ya, dia dari trennya dia udah lagi bearish, terus dia udah udah reaction ke atas, udah koreksi ke atas. Terus ya udah kalian tinggal lihat aja stokastiknya. Oh, stokastik udah di atas nih. Dia udah bisa mulai reversal ke bawah. Nah, baru kalian bisa sell di daerah ini gitu ya. Caranya adalah seperti itu. Nanti sellnya kalian baru cari di M1 gitu ya. Momentum sellnya udah ada belum di M1 nih. Nah, kalau contohnya di sini, ini belum ada nih, karena ini belum ada reversal yang gede. Di sini baru minor structure-nya di break. Kalau kecuali dia break yang di sebelah sini, close di bawah sini, kemudian dia retrace, baru bisa gitu ya. Let's say seperti itu. Kalian bisa cari entry-nya nanti di M1. Tapi tetap patokannya harus di M15 kayak gini ya. Nah, kenapa gue merekomendasikan cara yang simple ini ya, dengan menggunakan stokastik doang dan juga trend line ini ya, atau menggunakan trend gitu ya. Kalian jangan dan gue sangat wanti-wanti jangan counter trend kondisi seperti ini. Kenapa? Karena counter trendnya tuh range-nya luar biasa. Bisa 1000 pips teman-teman. Ini kalian lihat ya, dari 4400 dia time frame M15 koreksi ke atasnya aja larikannya itu 2000 pips ya teman-teman. 2000 pips kalian bayangin ya. 0,01 kalau 2000 pips itu $2000 teman-teman ya. $2000 itu luar biasa. Jadi ya apa ya? Jangan counter trend lah, karena tarikannya sangat berbahaya. Satu kali tarikan di M15 bisa bikin kalian margin call seperti itu ya. Jadi hati-hati, oke? Dan kenapa pakai sesimpel stokastik aja? Karena gue lihat marketnya respect sama stokastiknya aja. Kalian bisa perhatiin di yang sebelah sini ya, nih stokastik yang sudah overbought di sini ya, dia pas di atas ini dia koreksi ke bawah gitu ya. Dia langsung ada pergerakan ke bawah, koreksi sampai sini. Yang di sini ya, yang sebelah sini ini juga korektif ke bawah sampai ke oversold-nya gitu ya. Jadi kalian tidak perlu ambil sampai ke sepanjang sini, nggak usah. Kalian dari sini sampai ke sebelah sini aja nih, sampai ke sini aja itu kalian sudah kenyang ya. Ibaratnya kalian sudah nyayur lah di rumah ya. Nah, di sini pun yang di sebelah sini ini juga dari sini ujungnya pas di oversold, dia respect juga ke bawah. Di sebelah sini ini juga pas sampai ke atas sini dia respect dia ke bawah sampai sekitar hampir berapa nih? Hampir
hampir 1000 pips juga teman-teman ya. Jadi sangat respect sekali ya. So sehingga kalian kalau misalnya ngelihat di kondisi kayak begini nih, di atas kayak begini nih, kalian bisa cari udah benar-benar confirm, terus kalian tinggal ke M1 cari selnya di mana gitu ya. Kalian sudah bisa mencari selnya di mana kayak gitu. Itu tips kedua dari gua teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan seperti itu ya. Oke. Dan tips yang terakhir teman-teman ya, tips yang ketiga itu adalah selalu kalian pakai stop loss ya teman-teman. Karena gini loh, di kondisi kayak begini ya, kalau gua nggak peduli teman-teman ya, kalian pernah dengar di mana yang trading nggak pakai stop loss itu bagus ya, terserah. Cuma gue mau tekankan, please teman-teman, kalau misalnya di trading kondisi kayak begini, stop loss itu adalah safety belt kalian ya. Dan stop loss di gold ini ya, kalau di kondisi sekarang itu tidak bisa di 30, 40 pips, 50 pips, 60 pips, itu tidak bisa lagi ya. Kecuali kalian pengen zero float ya. Zero float aja sulit teman-teman ya. Kalau kalian mau mencari zero float dengan kondisi yang pipsnya kecil sekali itu sulit sekali. Sekarang kondisinya sangat sulit. Jadi kalau misalnya di kondisi sekarang minimal stop loss kalian itu di 100 menurut gua, 100 pips teman-teman ya. Itu udah minimal ya. Nah, kalian bisa lihat ya, tarikan M1 ini aja udah 100 pips gitu. Jadi kalau misalnya kalian entry di sebelah sini sell, terus kalian stop lossnya di 100 pips, itu kalian udah kena stop loss dengan satu candle M1 doang ya. Jadi seperti itu cukup berbahaya ya. Dan gue mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian trader yang nggak kuat dengan tarikan XAU yang kayak begini modelannya ya, yang nggak apa-apa, kalian bisa cari pair yang lain dulu ya. Kalian contohnya kalian bisa ke ke Euro USD dulu gitu ya. Euro USD kenapa? Karena Euro USD ini masih damai teman-teman ya, tuh masih 3 pips ya, masih damai lah. M1 itu masih seperti biasa aja gitu ya. Atau kalau misalnya kalian merasa pengen agak menantang ya, pipsnya range-nya mau agak menantang, kalian bisa ke GBP Jepang Yen. Karena GBP Jepang Yen itu sekarang range-nya itu udah kayak gold yang biasanya gitu ya. Jadi gold yang zaman dulu yang biasanya itu udah normal nih ya. Kayak di H1-nya dia satu candle-nya itu paling cuman berapa nih di rata-rata ya. Cuman 50-60 pips tuh H1-nya. Jadi itu masih normal range dan masih oke untuk kalian trading ya. Jadi itu pilihan kalian. Memang di kondisi gold seperti ini bukan berarti selalu buruk, dan ini merupakan opportunity yang sangat besar sekali. Kesempatan kalian buat melipat gandakan uang, ibaratnya mau growth uang kalian sangat cepat tuh bisa juga kalau misalnya kalian udah hatam ya, udah ngerti konsepnya. Dengan range yang sebesar ini, itu uang kalian akan growth sangat-sangat cepat gitu. Cuman entry kalian harus benar, disiplin kalian harus tinggi ya, dan juga decision making kalian harus benar-benar tepat. Oke? Jadi itu aja yang bisa gue sharing untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Thank you sekali lagi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah. Kalian punya request, komen aja di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian lain yang kalian kira butuh. Dan I'll see you in the next video. Thank you semuanya. Salam profit. Bye-bye.